Oke, baik. Jadi saya review dulu ya yang materi minggu lalu biar kalian lebih ingat. Jadi minggu lalu kita sampai 3 NF, minggu ini kita akan belajar sampai 5 NF. Jadi apa sih normalisasi ya? Normalisasi itu seperti yang tadi saya sempat bahas sedikit, teknik dalam logical design basis data yang mengelompokkan atribut sehingga membentuk struktur relasi yang baik agar jadi struktur yang optimal, mudah dimodifikasi, dan yang pasti adalah tanpa redundansi. Masih ingat redundansi itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi redundansi itu istilah yang akan sering tampil ya di basis data. Jadi redundansi itu adalah ketika ada data yang berulang-ulang yang sama. Nah, itu nggak boleh ada di basis data yang seperti itu. Oke. Ini suara saya keluar ya? Oke. Jadi, nah, kita melakukan normalisasi agar rancangan kita itu menjadi rancangan yang baik, tidak buruk ya. Buruk itu ya ada data-data yang tercecer. Nah, jadi di satu file. Kemudian untuk menghasilkan informasi atau kita mau memodifikasi data itu akan susah dan biasanya juga akan terjadi kehilangan informasi. Ya, ini kemudian tidak ada redundansi. Jadi yang tadi ya pengulangan. Kenapa sih nggak boleh ada pengulangan? Selain informasinya yang diperoleh itu biasanya kurang akurat, kalau banyak redundansi, dia juga akan memboroskan ruang penyimpanan ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau ada banyak data yang berulang, memori di komputer kita atau di server kita itu pasti butuh lebih banyak. Padahal sebenarnya kalau kita pakai basis data bisa dikurangi ya pengulangan-pengulangan seperti itu. Jadi dengan pakai basis data kita juga bisa meminimalisir penggunaan ruang di server ya, menghemat ruang penyimpanan. Nah, ini yang salah satu yang paling penting ya, teori paling penting di normalisasi yaitu tentang ketergantungan fungsional atau functional dependency. Jadi, yang dimaksud functional dependency adalah ketika ada suatu atribut yang isinya itu tergantung dengan atribut yang lain. Biasanya yang dijadikan patokan tergantung itu adalah PK ya. Jadi seperti ini ada A menentukan B. B tergantung kepada A. Nah, biasanya A-nya ini adalah primary key. Jadi contoh misalkan ada tabel tentang mata kuliah gitu ya. Nah, mata kuliah kan ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, SKS. Atribut-atribut yang ada di mata kuliah itu, di tabel mata kuliah, biasanya mereka pasti tergantung ke primary key. Ya. Primary key-nya apa? Kode mata kuliah. Jadi, seperti nama mata kuliah, SKS, semester, mereka memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut yang menjadi primary key atau tadi atributnya kode mata kuliah. Jadi seperti itu. Nah, tetapi ketika tabel kita belum normal ya, kadang itu terjadi atribut itu tergantungnya tidak ke PK tapi ke atribut lain yang bukan PK. Makanya nanti ketika ada kejadian seperti itu, kita butuh melakukan normalisasi. Sehingga semua atribut nanti ya tergantungnya hanya tergantung ke PK-nya saja. Gitu. Intinya functional dependency itu seperti itu. Ada yang bingung? Ada yang mau tanya dulu? Ini kita masih mengulang ya. Nah, seperti ini ya. Functional dependency di tabel nilai. Nama mahasiswa tergantungnya ke NIM ya. Jadi biasanya NIM ini ya nanti yang akan jadi primary key-nya ya. Kemudian ini tabel mahasiswa kan. Atribut lainnya nama mahasiswa. Kemudian misalkan ini nilai itu tergantung ke apa?
Nilai itu ya nanti kalau kita mau ngasih nilai harus tahu kan mahasiswanya siapa, mata kuliahnya apa. Dia tergantung kedua atribut. Nah, kalau seperti ini, berarti nanti di tabel ini primary key-nya ada dua, gabungan dari nama kuliah dan NIM. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ketergantungan ini, ya boleh kita ketergantungnya nggak cuma ke satu atribut, tapi kedua atribut juga boleh. Jadi kalau seperti itu, dua atribut tersebut akan dijadikan primary key. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya. Belum Bu. Oke, baik. Jadi ya seperti ini kemarin ya, ada tahap-tahapnya untuk melakukan normalisasi dari tahap 1, 2, 3, kemudian BCNF, 4NF, sampai menghasilkan 5NF ya. Ini yang normalisasi pertama dilakukan ketika ada atribut multi-value. Maksudnya apa? Dalam satu baris itu ada atribut yang nilai isi datanya itu lebih dari satu. Ya. Dan juga untuk normal pertama kita wajib membuat atribut komposit ya atau atribut yang masih bisa dibagi itu menjadi atribut tunggal, sudah nggak bisa dibagi-bagi lagi atau atomik ya di sini bilangnya. Nah di sini kita juga biasanya mendefinisikan atribut kunci juga primary key-nya. Contohnya ya yang multi value. Hobi isinya ada banyak, berarti dia harus dijadikan tabel baru. Untuk normalisasi pertamanya. Atau ini yang komposit ya. Jadi jadwal itu bisa dijadikan hari sama jam. Sehingga dia bisa dipisah, atributnya ada jadwal hari dan jadwal jam. Kalau yang multi value tadi kita buat tabel baru ya. Hobi tadi di sampingnya sini kita buat tabel baru. Kalau komposit kita tidak usah membuat tabel baru, kita cukup nambahkan atribut lagi di sini. Kita buat atribut yang bisa mewakili atribut kompositnya. Jadi di sini kompositnya jadwal kita hapus, kita gantikan dengan jadwal hari dan jadwal jam. Oke, untuk normal kedua. Jadi kalau yang normal satu tadi itu paling mudah ya kita melakukan normal satu itu sangat mudah. Kalau normal kedua ini kita harus sedikit berpikir lagi ya. Jadi kalau normal kedua ini sudah ada hubungannya sama functional dependency atau ketergantungan tadi ya. Nah, ketika ada atribut yang tergantungnya tidak ke primary key ya. Jadi ini kan satu tabel ya, satu tabel. Dia di sini primary key-nya ini misalkan, kemudian sama kode kuliah. Nah, di sini nanti kita lihat mahasiswa ini tergantungnya ke siapa? Oh, ke NIM saja. Berarti nanti ada tabel yang primary key-nya cuma NIM saja. Alamat tergantung ke NIM juga. Berarti nanti ini akan dijadikan satu tabel. Mudahnya ketika kalian ingin melakukan 2NF, kalian lihat di sini apakah ada beberapa entitas dari satu tabel ini. Biasanya mudahnya seperti itu. Di sini kelihatan ada tentang mahasiswa, ada tentang kuliah, dan ada nilai. Berarti nanti akan dipisah menjadi 3 tabel berdasarkan entitasnya. Selanjutnya untuk normal ketiga. Jadi normal ketiga harus memenuhi normal kedua tadi. Tetapi waktu kita melakukan normal ketiga, waktu normal kedua tadi sudah terpenuhi, kadangkala masih ada yang harus kita teliti lagi. Misalkan mahasiswa ini ya, kita lihat di sini mahasiswa sepertinya sudah oke-oke saja ya. Ada alamat kota, provinsi, kode pos. Jadi kan kalau mahasiswa emang harus tahu alamatnya.
Jadi alamat ya sudah masuk ke tabel mahasiswa. Tapi ternyata ada yang aneh di sini. Ternyata kode pos ini bisa menentukan alamat kota sama provinsi. Kenapa? Karena untuk kode pos yang sama pasti sudah pasti bisa ditentukan kotanya di mana, provinsinya di mana. Nah, ini baru kelihatan setelah kita mau melakukan normal ketiga. Ketika ada atribut yang tergantung atau ditentukan nilainya, tidak hanya ke primary key-nya, tidak hanya ke name saja, tetapi bisa juga ke atribut yang lain, ya, kode pos ini, maka dia juga akan dibuat tabel baru. Ya, jadi nanti akan ada tabel sendiri yang isinya tentang alamat kode pos, ya. Primary key-nya adalah kode posnya, kemudian kita bisa menentukan provinsi dan kota. Nah, sempat minggu lalu saya agak lupa ya, di kelas teori apa praktikum ada yang tanya, waktu praktikum itu kenapa kok yang jadi primary key-nya itu provinsi sama kota, kenapa bukan kode pos? Padahal yang di teori primary key-nya itu kode pos. Nah, ini bagaimana kita memilihnya? Sebenarnya tergantung oleh desainer datanya, ya. Desainer datanya itu maunya pakai yang mana? Asalkan di logika betul, walaupun di sini pakai kode pos, di praktikum pakainya alamat provinsi sama alamat kota, itu kita nggak bisa nyalahkan salah satu. Asalkan logikanya betul, ya berarti desainnya betul. Jadi memang kalau basis data ini sangat tergantung sekali oleh pembuat desainnya. Ya, jadi nanti kalian kerjakan UTS pun, kuis pun ya, walaupun satu sama yang lainnya itu tidak sama, belum tentu yang satu salah, bisa jadi dua-duanya betul. Karena berdasarkan logikanya ya, dua-duanya memang bisa dianggap betul. Jadi seperti itu ya. Kalian makanya kalau mata kuliah basis data sangat susah sekali untuk benar-benar sama jawabannya. Karena ya memang seperti itu. Yang saya berikan kuncinya yaitu berdasarkan logika saya atau logika dosen lain yang membuat soal. Tetapi kalau logika kalian juga betul ya, berarti ya bisa dianggap betul walaupun jawabannya tidak sama persis. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya ya, normalisasi satu seperti ini. Nah, ini multi value. Kenapa dianggap multi value? Nomor proyek sama nomor proyek ini datanya cuma satu, tapi ternyata nomor pegawai, nama pegawai sampai besar gaji datanya banyak. Nah, gampangannya kalau seperti ini ya nanti dijadikan bentuk yang seperti ini ya. Kemarin kalian sudah latihan juga sepertinya. Kemudian normalisasi kedua, mudahnya kita bagi berdasarkan entitas yang bisa kita cari di situ, yang bisa kita temukan. Misalkan di sini ada tentang pegawai, terus kelihatan proyek ya. Berarti di sini harusnya nanti ada tabel tentang pegawai sama tentang proyek. Berdasarkan entitas proyek, entitas pegawai. Nah, jangan lupa ya, karena tabel ini kita bisa tahu juga proyeknya apa dan yang mengerjakan pegawai yang mana. Kita tidak semata-mata cuma memisahkan pegawai sama proyek, tetapi kita juga membuat tabel yang mendaftar ya atau mencatat proyeknya sama pegawainya. Nah, seperti ini. Jadi ya, nah ini yang dinamakan apa ya kemarin ya di soal itu? Completeness ya kalau nggak salah ya, ada sesuatu yang seperti komplit gitu ya. Jadi ketika tabel itu dijadikan tabel yang lebih kecil, kita masih bisa mendapatkan data sesuai dengan tabel yang besar ini, yang belum dinormalisasi. Oke, seperti itu. Normalisasi ketiga. Nah, ini normalisasi ketiga ketika semua sudah terlihat baik-baik saja, kita cek lagi. Jangan-jangan ada atribut yang masih menentukan atribut lain yang bukan PK. Nah, ini contohnya ya, golongan sama besar gaji. Ketika kita lihat di sini,
ternyata untuk golongan yang sama besar gajinya sama. Oh, kalau begitu kita bisa membuat tabel tentang golongan ya. PK-nya adalah golongan, kemudian atributnya besar gaji nanti seperti ini. Jadi di sini kita cuma list golongan saja. Secara langsung kita sudah tahu besar gajinya berapa dengan hanya mencatatkan golongan saja. Nah, ini juga bisa menghemat space ya, menghemat penyimpanan. Bisa kalian lihat di sini besar gajinya ini kan kayak yang 900.000 ini bisa diulang 3 kali. Nah, sedangkan kalau yang di sini ya kita cuma nyatet B, di B-nya aja 3 kali. Nah, di sini tetap B-nya cuma tercatat 1 kali. Nah, ini salah satu efisiensi penyimpanan tadi. Nggak usah membuat atribut yang di sini yang berulang-ulang ya. Di sini cuma ngeling gitu ya, kayaknya ngeling gitu. Di sini B, oh kalau B ya berarti 900.000. Itu jadi efisiensi tadi dalam penggunaan kapasitas basis data. Ini contoh yang lain. Nah, hari ini kita masuk ke BCNF. Mana ini sudah tidur semua? Masih bangun? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum ada. Belum? Oke ya. Jadi, nah sebenarnya BCNF sampai tahap nanti 5NF ini adalah tahap yang advance atau tahap lanjutan ya. Kenapa dibilang seperti itu? Karena hampir banyak tabel yang ada itu sudah cukup sampai 3NF. Sudah nggak bisa lanjut lagi ke BCNF, 4NF, atau 5NF. Sering-seringnya ya sudah mentok di BCNF, tapi nggak sampai 4NF sama 5NF. Mungkin juga bisa terjadi, tetapi itu mungkin di data di perusahaan yang sangat besar dengan jumlah tabel yang sangat banyak ya. Tetapi sebenarnya di kehidupan nyata hampir jarang sekali kita nyampe 4NF atau 5NF. Jadi di mata kuliah ini cuma sekedar ngasih tahu aja ya, gimana sih 4NF sama 5NF. Tapi contoh-contoh yang diberikan ya memang sudah disesuaikan. Tetapi kalau kita nanti kalian misalkan sudah kerja, wah ternyata cuma sampai 3NF sudah cukup. Ya memang seperti itu sebenarnya. Berdasarkan studi yang ada, sebenarnya sampai 3NF saja itu sudah bisa mencapai normal yang bagus, sudah efisien. Seperti itu ya. Jadi kita mempelajari ya agar kalian tahu saja. Walaupun nanti nggak banyak kepake sebenarnya BCNF sampai 5NF-nya. Apa sih BCNF? Jadi BCNF itu adalah singkatan dari Voice Code Normal Form ya. Jadi ini kayaknya sih yang menemukan Bapak Voice Code ini ya. Nah, apa yang dimaksud BCNF? Suatu relasi memenuhi BCNF jika dan hanya jika setiap determinan yang ada pada relasi tersebut adalah kandidat Q. Ya mungkin bingung ya kalau lihat seperti ini ya. Jadi BCNF pasti memenuhi 3NF. Tetapi kalau kita sudah 3NF belum tentu kita sudah memenuhi BCNF. Nah, ini contohnya ya. Ini sedikit membingungkan sih, sebenarnya agak pusing juga kalau lihat. Jadi misalkan ini ada A ya, atribut A itu menentukan B atau B itu tergantung ke A. Jadi B ini nilainya berdasarkan nilai A. Tapi ternyata ada atribut C. Atribut C ini nilainya berdasarkan B. Berarti kalau kalian bayangkan ada atribut A menentukan B dan atribut B menentukan C. Secara tidak langsung A juga menentukan C. Nah, ini terjadi kalau yang terjadi seperti ini, kita butuh melakukan normalisasi BCNF. Ya. Kalau bingung langsung kita lihat saja contoh kasusnya ya. Jadi seperti itu, ada A menentukan B, tapi ternyata B itu juga menentukan C, kayak gitu ya. Jadi ada semacam
rantai gitu kan, rantai yang saling menentukan atribut lain. Nah, ini contohnya ya. Ini sudah 3NF. Jadi kalian lihat yang paling kiri saja ini ya. Ada NIM, modul, dosen. Ini sudah memenuhi 3NF ya. Jadi ada NIM, kemudian ada modul, dan ada atribut dosen. Relasi ini memenuhi 3NF. Kenapa? Karena ya sudah dosen juga nanti harusnya tahu ngajar yang siapa ya. Kemudian modulnya itu juga modulnya dikerjakan oleh mahasiswa yang mana. Sepertinya seperti itu ya sudah normal. Tetapi ternyata tidak memenuhi BJNF. Kenapa seperti itu? Ya, karena dosen modul, maka dosen bukan kandidat Q. Nah, jadi lihatnya dosen itu kan menulis suatu modul, ya kan? Nah, kalau seperti itu berarti modul ini menentukan dosen mana sih yang menulis, gitu. Jadi nanti seperti ini akan dipisah. Nah, kalau kita lihat yang 3NF ini juga sama, mirip sama yang tadi ya. Waktu mau normalisasi BJNF bisa dilihat di sini sisiap amin ya, sisiap budi was. Nah, seperti ini kan kelihatan berulang-ulang ya. Nah, kalau ada yang seperti ini kita juga bisa memisahkan, jadi ada dosen sama modul, sehingga nanti ya cuma nulis amin sama sisiap, Aris, Basdat, Jono, Basdat, Budi, sisiap yang paling kanan ya. Jadi seperti itu, nggak akan keulang-ulang sisiap amin. Cukup amin sisiap satu kali. Nah, sedangkan yang sebelah tengah itu tetap mencatat yang seperti awal. Modulnya yang ngajar adalah dosennya siapa. Mahasiswanya yang ngajar dosennya siapa. Nah, kemudian yang kedua baru kita lihat ada tabel dosen membuat modul apa. Secara tidak langsung nanti kita juga bisa tahu mahasiswa ini ngerjakan modul yang mana. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau kita gabungan seperti yang kiri, tetapi kalau kita pakai yang kiri, jadi masih ada redundansi seperti tadi. Amin ditulis sisiap amin berkali-kali, sisiap budi berkali-kali agar lebih ringkas ya. Tidak banyak perulangan seperti itu, kita buat tabel baru yang menyambungkan antara dosen dengan modul, sehingga modulnya nanti nggak akan dicatat berulang-ulang. Oke, ada yang bingung? Mau tanya dulu? Penjelasan saya nggak jelas. Sudah cukup jelas dari penjelasan saya? Ya, mungkin nanti kalian seiring banyak latihan juga akan makin paham ya. Jadi di sini tadi kalau BJNF itu kayak tadi ya, A menentukan B, B menentukan C. Jadi NIM menentukan dosen. NIM ini diajar oleh dosen siapa. Kemudian dosen menentukan modul. Jadi modulnya ini ditulis oleh dosen siapa. Jadi kayak yang di awal ini tadi ya, A ke B, B ke C. Itu ya sama-sama yang pakai ini. Oke, jadi seperti itu BJNF. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi memang semakin tinggi NF-nya, sebenarnya semakin susah memahaminya. Kenapa? Karena memang kasus-kasusnya bukan kasus yang sering kita temui sebenarnya. Kasus-kasus yang sedikit unik dan jarang ditemukan di suatu tabel. Oke, tadi sudah BJNF. Kalau sudah, kita naik lagi ke 4NF. 4NF itu harus wajib memenuhi BJNF dulu. Ya. Jadi seperti yang sebelumnya, kalau kita mau melakukan normalisasi tahap atasnya, tahap sebelumnya sudah harus terpenuhi. Jadi sebelum kita melakukan 4NF, BJNF sudah harus dipenuhi. Kemudian untuk setiap multi value dependency juga harus merupakan functional dependency. Apa
Apa ini maksudnya ya? Nah, jadi kalau misalkan yang sebelumnya itu dependensinya itu cuma kayak kalau kalian bayangkan one to many mungkin kayak gitu ya waktu bikin ERD. Tapi kalau 4NF ini kayak many to many seperti itu. Jadi dependensinya nggak cuma dari satu ke yang lain, tapi ya saling dari satu tabel dengan tabel yang lain itu dependensinya tumpuk-tumpuk gitu, multi value. Jadi seperti itu. Nah ini contohnya 4NF ya. Jadi kalau 4NF itu ada multi-value attribute. Multi-value atribut yang atribut bernilai banyak itu. Tetapi atribut bernilai banyaknya itu nggak cuma satu, tapi ada lebih dari satu. Bisa dua ataupun lebih. Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak dinormalisasi untuk tahap 1? Mungkin tahap 1 sudah dinormalisasi, tetapi waktu nyampe belakang itu ternyata masih ada aja yang kelihatan masih multi value. Contohnya kayak gini ya, pengetahuan komputer ini kan diulang berkali-kali, dosennya juga diulang berkali-kali, isinya dasar komputer, pengenalan mengolah kata sejarah komputer. Ini juga Fitria ya, ini juga kan terlihat diulang berkali-kali. Nah ini sebenarnya sudah dinormalisasikan. Kalau dinormalisasikan nanti kan bentuknya jadi yang kedua seperti ini. Nah, selain kalau 1NF kan kita cukup menjadikan seperti ini ya. Tapi kalau 4NF ya, selain melakukan normalisasi seperti ini, kita melihat ketergantungannya. Ya. Jadi kalau 1NF ya sudah kita copy aja di bawahnya. Ternyata kalau 4NF copy begini saja tidak cukup. Kita harus melihat ketergantungan juga antara satu atribut dengan atribut yang lain. Nah, kita lihat ya, di sini ada mata kuliah, ada dosen. Yang betul ya, mata kuliah diajar oleh dosen. Nah, kemudian ada isi. Isinya apa? Isinya kalau kita lihat sepertinya kayak bab yang diajarkan di mata kuliah tersebut ya. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, kayak misalnya Pak Amir ini nanti menjelaskan tentang dasar komputer, menjelaskan tentang pengenalan pengolahan kata dan lain-lain. Tetapi sebenarnya ya kita kan nggak perlu tahu orangnya ngajar apa saja ya. Kalau orang yang ngajar mata kuliah pengetahuan komputer pasti ya otomatis jelaskan semua yang ada di sini kan seperti itu. Jadi dosen dan isi sebenarnya nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya ya antara mata kuliah dengan isi ya, karena kita tahu mata kuliah ini kemudian nanti babnya apa saja yang diajarkan seperti itu. Jadi nanti akan seperti ini hasilnya. Yang pertama adalah mata kuliah sama dosen. Mata kuliahnya apa, dosennya yang ngajar siapa. Kemudian tabel yang kedua baru kita menuliskan mata kuliahnya apa, isi dari mata kuliahnya apa. Seperti itu. Jadi kalau yang di sini cukup yang berulang adalah mata kuliah sama isi. Jadi ini mata kuliahnya kan beberapa kali berulang, tapi isinya beda-beda. Tapi untuk mata kuliah dan dosen sudah seperti ini, sudah optimal. Kalau lihat di sini kan jadi datanya terlalu panjang seperti ini. Mata kuliah dan dosennya berulang berkali-kali. Seperti itu. Jadi ketika kita menjabarkan dari 1NF ya, yang multi value ini, tidak cukup seperti itu saja. Untuk 4NF, hasil dari 1NF sampai 3NF, BCNF itu kita gali lagi. Apakah mungkin ada atribut yang sebenarnya itu tidak saling berhubungan di sini. Nah, kalau di sini bisa dilihat dosen itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama isi yang diajarkan di mata kuliah. Ya karena kalau dosennya ngajar mata kuliah itu otomatis yang jelaskan isinya kan. Berarti kita cukup tahu mata kuliah dan isinya serta mata kuliah dan dosennya. Oke, ada yang ditanyakan apa bingung? Penjelasan saya kurang jelas? Sudah jelas dulu.
ya, sudah cukup ya. Jadi memang seperti itu ya, 4NF sudah makin ribet. Nah, ini yang terakhir nih, 5NF. 5NF itu apa? Jadi 5NF itu sebenarnya ya sudah memenuhi dari 1NF sampai 4NF tadi ya. Tetapi bentuk normal 5NF, oh ini ya, bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel lebih kecil. Nah ini, oh yang tadi ya, saya bilangnya completeness, tapi yang betul adalah lossless decomposition. Jadi ketika kita membagi ke tabel-tabel yang lebih kecil, 5NF ini memastikan bahwa tabel-tabel yang lebih kecil tadi itu benar-benar bisa menyimpan informasi dari tabel besarnya. Oke, contoh, terdapat hubungan dealer yang melayani suatu perusahaan distributor kendaraan. Ada dealer, nama dealernya, kemudian distributor, ya, mereknya ya, ini merek kendaraan, terus baru jenis kendaraannya. Truk, kijang, truk juga sedan gitu kan. Oke. Relasi di atas memenuhi dependensi gabungan dealer, distributor, distributor kendaraan, dealer kendaraan. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya tabel ini kan sudah ya cukup seperti ini, tetapi sebenarnya antara satu atribut dengan atribut lain itu saling berhubungan. Jadi dealer ini itu dia distributornya mobil apa ya kan, kemudian nanti dari distributor kita tahu dari distributor yang atau ini mereknya ini punya jenis kendaraan apa. Jadi seperti ini. Ini juga agak ini. Nah, jadinya ya kalau ada tabel yang mungkin ya, kalau misalkan kita mau memisahkan jadi dua tabel seperti ini itu kurang cocok. Kenapa? Karena kalau kita pisah jadi dua gini ya, dealer, distributor, sama distributor kendaraan. Nanti misalkan PT Sumber Jaya itu distributornya Nissan. Nah, kita nggak tahu Nissannya itu yang truk Nissan apa sedan Nissan. Kemudian Toyotanya itu nggak tahu Toyota Kijang apa Toyota yang truk Dyna ini ya. Oleh karena itu kalau 5NF kita sebenarnya misalkan ada tabel yang dua seperti ini, lebih kecil seperti ini, tetapi nggak jelas, itu kita gabungkan saja jadi satu tabel yang seperti ini. Jadi kalau yang lain-lain tadi biasanya memecah-memecah ya, kalau yang 5NF ini memastikan tabel yang pecahan tadi tidak membingungkan, tidak menimbulkan ambiguity. Nah, dengan cara apa? Kalau misalnya terlihat membingungkan seperti ini, ya sudah kita gabungkan saja jadi satu tabel. Jadi kalau 5NF seperti itu, pada akhirnya tabel yang kelima, tabel hasil normalisasi 5NF itu ya tabel yang seperti ini ya. Kalau seperti ini kita tahu, oh Sumber Jaya itu distributornya Nissan. Nissannya yang apa? Oh truk Nissan. Kemudian Toyotanya yang Toyota Kijang sama truk Dyna. Kemudian Asterindo itu Nissannya yang truk Nissan. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang 5NF ini kita lebih ke mengecek lagi ya gabungan pemisahan tabel-tabel yang sebelumnya itu membingungkan pembaca atau membingungkan penyimpanan data atau tidak.
kalau membingungkan, kita bisa menyatukannya kembali agar data yang diperoleh memang data yang bisa dipahami. Itu. Nah, makanya di sini disebut acuan dependensi gabungan ya. Nah, ini memang sangat jarang sih dikerjakan yang 5NF. Jadi nanti kalau misalkan ada yang 5NF, ini ya berarti salah satu kasus yang sangat unik gitu ya biasanya. Jadi 5NF. Kalau ujian mungkin ya cukup 3NF atau 3NF saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan memang penjelasan saya membingungkan ya, nanti kalian bisa cari-cari lagi di YouTube atau di internet ya, materi yang lain mengenai 4NF sama 5NF. Contoh-contoh yang lain. Karena memang di sini kita contohnya cuma ini saja. Oke, ada pertanyaan dulu?